Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Siti Muhammad Sabida sebagai dan saya akan mengambil jalannya presentasi pada hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah dampak kecerdasan buatan terhadap digitalisasi dan kinerja sumber daya manusia, peluang dan tantangan. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Ditya Ferdian Saputra. Dan yang kedua ada Muhammad Andi Saidi Maulanati. Dan yang ketiga ada Nabila Matahari. Dan yang keempat ada Farid Najibah. Dan yang terakhir saya sendiri. Baiklah, saya mulai. Latar belakang perkembangan teknologi yang semakin berkembang membuat tantangan kita pada masa depan semakin berat. Maka dari itu, sumber daya manusia harus beradaptasi terhadap perkembangan dunia digitalisasi. Salah satu inovasi paling baru adalah perkembangan AI dalam meningkatkan efisiensi produksi perusahaan dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya. Baik, izinkan saya mengatakan masalah-masalah dan solusinya yang kita bahas hari ini. Pertama, apa saja pengaruh pentingnya sumber daya manusia dalam mengoptimalisasikan penggunaan AI di dalam organisasi. Dan yang kedua, apa saja bukti efektivitas penggunaan AI dalam penerapannya di satu organisasi. Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan AI. Selanjutnya, tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksploitasi hubungan antara penerapan AI, digitalisasi, dan dampaknya pada kinerja serta manajemen sumber daya manusia. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami adaptasi penerapan AI untuk memperluas sumber daya manusia dan menjelaskan manajemen sumber daya manusia dalam memperdayakan karyawan untuk beradaptasi terhadap perkembangan AI. Baik, izinkan saya memaparkan mengenai manfaat penelitian dan metode penelitian. Manfaat penelitian pertama, meningkatkan efisiensi, mengotomatiskan beban pekerjaan seperti proses rekrutmen, pelatihan, dan manajemen kinerja. Yang kedua, analisis data yang lebih baik untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai strategi sumber daya manusia dan pengalaman karyawan lebih baik. Metode penelitian, metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan kajian literatur yang merangkum sumber-sumber, yaitu artikel, jurnal, dan buku. Pilihan sumber sudah sesuai atau berorientasi dengan judul yang berhubungan, mengacu pada pemanfaatan AI dalam manajemen sumber daya manusia dan dampak AI terhadap memberdayakan karyawan dan adaptasi teknologi. Baik, saya tunjukkan kerangka kerja AI dalam manajemen SDM sumber daya manusia. Delapan, mengotomatisasi proses rekrutmen. Dua, penyaring CV dan profil kandidat. Lalu ada analisis data. AI menyesuaikan penampilan keputusan dengan menganalisis pola perilaku karyawan. Lalu selanjutnya ada kumpulan data. AI membantu mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar. Efektivitas penggunaan AI dalam sumber daya manusia. Peningkatan produktivitas. AI meningkatkan produktivitas karyawan dengan menyediakan analisis data yang lebih mendalam. Lalu kepuasan karyawan. AI memungkinkan program pengembangan yang lebih tepat sasaran berdasarkan analisis kebutuhan individu. Dan generasi muda lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi terbaru seperti AI. Selanjutnya adalah tantangan penerapan AI dalam organisasi. Tantangan yang pertama yang akan kita hadapi adalah privasi, yang mana ini tentu saja terkait dengan penggunaan data dan privasi karyawan. Seringkali yang terjadi di organisasi maupun perusahaan bisnis adalah bocornya data-data yang penting ataupun bocornya data-data yang sangatlah rahasia
tersedia di dalam perusahaan bisnis tersebut. Kedua adalah kesenjangan keterampilan, yang mana tersedia orientasinya adalah technical skill dan kemampuan karyawan dalam memahami artificial intelligence tersebut. Maka dari itu perlunya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah, lembaga pendidikan, serta dari manajemen sumber daya manusia dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan dalam manajemen SDM. Tentu saja AI mempunyai banyak sekali manfaat dalam perusahaan bisnis. Salah satu contohnya adalah akumulasi data yang sangat cepat dan efisien. Dan kesimpulan kedua, poin kedua adalah pengembangan etika dan kesenjangan keterampilan perlu diatasi agar penerapan AI efektif. Ya seperti itu tadi. Yang pertama, kita memerlukan algoritma yang sangat kuat, yang adil dan bersifat non-diskriminatif, serta sosialisasi dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan lainnya. Poin ketiga adalah kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk suksesnya penerapan AI dalam pengembangan kompetensi SDM. Kalau poin ini tentu saja mencakup dalam meningkatkan technical skill karyawan dalam penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian. Baik, terima kasih. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, apa aja sih tantangan utama penerapan AI dalam digitalisasi sumber daya manusia? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk jawabannya saya akan masukkan ke panitia. Silakan. Oke, untuk terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya sederhana, tentu saja tantangan utamanya meliputi masalah etika, privasi data, dan juga kekhawatiran dalam pengurangan lapangan kerja, serta resiko bias dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tidak semua karyawan memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi baru, sehingga menciptakan kesenjangan kompetensi. Itu saja yang bisa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.